Kalau masih di bawah 11 tanda-tanda, apalagi sudah masuk ke 20 tanda, semuanya kok masuk semua ke tanda-tanda ke diri saya, ini persis sekali dengan diri saya, ya bisa dipastikan Anda sudah terkena sihir. Tapi kalau di bawah 11, katakanlah ada 2 tanda, 3 tanda, 4 tanda, 5 tanda, jangan langsung menjustifikasi, jangan langsung memvonis diri kita itu terkena sihir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumin nahdah. Pertama, mari kita berucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa bertatap muka, berface to face di channel YouTube Aries Raden Opo-Opo ini. Kita tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzah Jalla wa Ala, Al-Wahidul Ahadus Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, al-awwal bila ibtida wal akhir bila intiha, jami'us sifatil ulya lahul asma'ul husna wal izzati wal kibriya, hayyum mawjudun qadimun wastihalatuhu minal adab, al-hayyul qayyumud daimul batilul ladzi la yamutu wa la yaman, la yahtaju ila makan wa ma yata'allamu fiz zaman, sami'un basirul mutakallim, la yahtaju ila bayan, subhanalladzi munazzahun an musabbahatil ahwan. Yang kedua, tak lupa kita berucap kepada afdalil khalqillah, afdalil khalqi ala tilab, afdali khalqillah wa ahsani khalqillah wa ajalli khalqillah wa akrami khalqillah wa ajmali khalqillah wa a'lami khalqillah wa akmali khalqillah wa atammi khalqillah wa a'zami khalqillah. Faqul ya Rasulullah, hayati indallahi khairul lakum wa mamati indallahi khairul lakum. Yang ketiga kalinya, tak lupa pula kepada seluruh sahabat-sahabati, subscriber dimanapun kalian berada yang saat ini sedang menyaksikan di tayangan ataupun di video di channel YouTube Aries Raden Opo-Opo ini. Baik, pada perjumpaan kita kali ini saya akan membahas tentang apa tanda-tanda tubuh kita itu terkena sihir. Ciri-ciri tubuh kita itu terkena sihir, apa tanda-tandanya, dan bagaimana reaksi atau responsif tubuh kita terhadap sihir itu sendiri. Untuk itu saya akan bahas dari awal ciri-ciri atau tanda-tanda tubuh kita terkena sihir. Ciri yang pertama, terjadi perubahan atau mengalami perubahan secara tiba-tiba di dalam tubuh kita. Hal ini terjadi secara tiba-tiba dan terus-menerus. Contoh, perubahan terjadi pada ketenangan jiwa kita. Jiwa kita ini yang awalnya tenang atau baik-baik saja atau normal-normal saja, tapi sekarang malah menjadi atau berubah tidak tenang. Tiba-tiba menjadi gelisah, hati ini menjadi gundah. Pikiran kita yang awalnya tenang-tenang saja, tiba-tiba malah memikirkan tidak karu-karuan. Spontan tubuh ini menjadi berubah emosional. Yang awalnya sabar sekarang menjadi pemarah, terus temperamen, dan ini terjadi tanpa ada penyebab yang jelas. Itu contoh salah satunya. Contoh yang kedua, jam waktu tidur. Yang awalnya tidur kita itu mudah atau gampang untuk tidur, mudah untuk tidur, entah secara tiba-tiba tidak ada penyebab apa-apa, kita malah semakin sulit untuk tidur. Seperti ada yang terus-menerus mengganggu di pikiran kita, padahal kita tidak memikirkan yang macam-macam. Intinya, jam tidur kita itu tidak terkontrol atau bahkan sulit mau tidur, dan itu terjadi secara tiba-tiba tanpa ada alasan yang real ataupun jelas. Itu ciri yang pertama. Sekarang masuk ke ciri yang nomor 2. Ciri yang kedua adalah
terjadi perubahan dari segi fisik. Contoh, wajah kita sebelum terkena sihir atau terkena santet, wajah kita ini bersih, bercahaya. Nah, entah kenapa secara spontan wajah kita mengalami perubahan yang cukup signifikan, yaitu menjadi gelap. Wajah kita ini seakan-akan berubah dengan sendirinya menjadi menghitam. Hal ini bukan karena kita kelamaan di bawah terik matahari. Bukan hanya ini saja ciri-cirinya, tapi kita harus mengaitkan dengan ciri-ciri atau dengan tanda-tanda yang lain, tanda-tanda yang akan saya jelaskan. Tiba-tiba ini menjadi berubah. Yang awalnya kita bersih, bersinar ataupun normal lah, ini malah semakin kusam, semakin kusut, semakin menghitam. Ini masuk ke ciri yang kedua. Ini terjadi karena spontanitas. Ini saja masih belum cukup dikategorikan tubuh kita kena sihir. Belum. Ini harus kita kaitkan dengan tanda-tanda yang lain. Sekarang masuk ke ciri yang nomor 3. Ciri yang nomor 3 adalah terjadi perubahan dalam sholat. Awal sebelum sihir atau santet masuk ke tubuh kita, sholat kita itu khusyuk, konsentrasi, fokus. Nah, ketika sihir ini sudah mulai masuk ke tubuh kita, ke badan kita, ke jiwa kita, ke raga kita, malah sholat kita sudah tidak khusyuk lagi, tidak fokus lagi, tidak konsentrasi lagi. Artinya buru-buru mau sholat, kayak semacam ada yang mengganggu lah di benak pikiran atau di hati kita, seakan-akan ngomong sendiri atau macam-macam. Nah, hati-hati, ini masuk ke ciri yang 3. Sholat sudah mulai tidak khusyuk, ya, tanpa alasan yang jelas. Ingat, tidak ada problem, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah, kok tiba-tiba sholat kita itu tidak khusyuk. Ini masuk ke ciri yang ketiga. Jangan langsung divonis dulu, masih banyak ciri-ciri yang lain. Kita kumpulkan jadi satu. Satu ini saja tidak mewakili untuk semuanya. Wah, sholat saya bolong-bolong, saya tidak pernah sholat, mungkin ini saya kena sihir. Belum tentu juga, sahabat-sahabat, karena ini masih ciri yang ketiga, ya, masih belum mewakili semuanya. Ya, terkadang bagaimana kalau misal kasusnya ada yang tidak sholat sama sekali, apakah itu terkena sihir? Ya tidak juga, belum tentu juga, ya. Ini khusus bagi sahabat-sahabat yang awalnya rajin sholat, yang awalnya fokus dan konsentrasi ke sholat, tapi kok tiba-tiba sholat kita itu menjadi tidak khusyuk, menjadi tidak konsentrasi, menjadi tidak fokus. Ini hati-hati, bisa kemungkinan ini menjadi petanda bahwa tubuh atau badan kita itu terkena sihir. Ini ciri yang nomor 3. Sekarang masuk ke ciri yang nomor 4, yaitu sering mengalami mimpi buruk. Ini biasanya yang sering terjadi, yang sering saya jumpai ketika saya meruqyah. Sering saya jumpai hal seperti ini. Biasanya si pasien sering mimpi buruk, mimpi dikejar-kejar monyet, mimpi sering dikejar-kejar sapi, mimpi sering dikejar-kejar ular besar, mimpi yang sering dikejar makhluk-makhluk halus atau binatang-binatang buas. Nah, mimpi semacam ini biasanya si pemimpi langsung bangun dari tidurnya. Biasanya si pemimpi langsung kaget, tiba-tiba bangun dari tidur lelapnya itu, tidur nyenyaknya, dan tidak bisa untuk istirahat lagi, untuk melanjutkan tidurnya lagi. Biasanya takut, gemetar, dan seakan-akan ada yang mengganggu, meneror kita, seakan-akan ada makhluk-makhluk yang menghantui kita, seakan-akan binatang tadi itu masuk ke dunia nyata kita. Bahkan itu bukan hanya terjadi, mimpi buruk itu bukan hanya terjadi satu kali, bahkan dalam satu minggu bisa sampai 3 kali, bisa sampai 4 kali. Selalu didatangi mimpi-mimpi buruk seperti itu. Dikejar-kejar oleh hewan, dikejar-kejar oleh ular besar tadi, dikejar-kejar oleh monyet lah. Ini sering, ya, tensinya ini dalam seminggu sering. Awas, ini hati-hati. Ini bisa diindikasikan jika tubuh kita itu sudah mulai terkena sihir. Ini masih nomor 4, sahabat-sahabat. Sekarang masuk ke ciri yang nomor 5. Ciri atau tanda yang kelima yaitu sering mengalami atau mencium bau-bau busuk, yang mana bau-bau yang tidak enak di tubuh kita tersebut atau bau-bau busuk ini biasanya datang dari perut kita melalui mulut kita.
Artinya kita sendiri sering merasakan bau-bau busuk yang keluar dari tubuh kita sendiri. Nah, setelah mengalami atau mencium bau-bau busuk selama beberapa hari, kemudian si penderita ini spontan tiba-tiba sering merasakan sudah mulai ada gejala sakit perut. Perutnya tiba-tiba keras, sering mengalami yang muntah-muntah, padahal sebelumnya kita tidak memiliki riwayat penyakit emah ataupun lambung, tetapi muntah-muntah terus, gak jelas muntahnya ini penyebabnya itu dari apa, gak jelas. Akhirnya nafsu atau hasrat untuk makan lambat hari semakin mulai malas, semakin malas untuk makan, akhirnya sampai telat makan. Akhirnya ketika diperiksakan ke medis, maka divonis emahnya yang punya penyakit emah atau punya penyakit asam lambung atau lambung dan macam-macam seperti itu. Terkadang ketika si pasien ini sudah terlanjur parah, biasanya sampai memuntahkan darah-darah segar. Bukan hanya muntah yang ada dalam isi perut, tapi dengan darahnya juga, dengan darah segar. Dan itu tidak dipastikan paru-paru kita rusak, belum tentu, ataupun di dalam organ tubuh kita itu ada yang rusak, belum tentu juga, karena itu mungkin diganggu atau dirusak oleh makhluk Allah yang bernama jin jahat tersebut, atau sosok apapun yang dikirimkan oleh tukang sihirnya ke tubuh kita itu, sehingga tubuh kita itu keluar darah, batuk darah, tapi segar, seperti itu, darahnya ini segar. Dan itu hanya terjadi beberapa waktu atau beberapa hari setelah kita mengalami yang namanya mencium atau merasakan bau-bau busuk, utamanya dari hawa mulut kita itu sendiri, dan itu sangat terasa sekali. Terkadang kalau sudah sampai parah, saya sering menemukan itu ada pasien perutnya sudah sampai mengeras, buncit besar. Ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran atau ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat pengusir jin yang bersarang di tubuhnya itu, kadang perut yang membuncit itu langsung mengempis dengan sendirinya, ataupun langsung ya normal seperti awalnya kita sebelum sakit. Intinya ini semua terjadi secara spontanitas, secara tiba-tiba, secara instan, tidak ada gejala apapun sebelum-sebelumnya. Jadi yang nomor 6 yaitu badan kita mengeluarkan bintik-bintik biru di badan. Tubuh ini terasa berat, mau melakukan rutinitas ataupun aktivitas sangat merasa berat. Sekarang masuk yang nomor 7. Ini khusus bagi kaum wanita, biasanya sulit untuk mendapatkan jodoh. Tunangan tiba-tiba gagal tanpa ada alasan yang jelas, penyebab yang jelas, bahkan sampai berulang kali tunangan tapi gagal terus dalam menjalankan tunangan. Bahkan lebih ekstrimnya lagi, ketika kita sudah mendekati hari pernikahan itu tiba-tiba gagal, tanpa ada percekcokan, tanpa ada masalah yang sangat krusial. Tiba-tiba salah satu calon, entah datang dari laki-lakinya atau pihak perempuannya, ini mengajak untuk batal. Ya, ini hati-hati, ini bisa petanda tubuh kita atau salah satu pasangan kita terdeteksi terkena sihir kiriman. Sekarang masuk ke ciri yang nomor 8, yaitu bagi pasangan suami istri mau berhubungan intim tidak nafsu, sulit mau berhubungan intim. Terus biasanya lagi antara suami dan istri mudah tengkar, mudah cekcok tanpa ada alasan yang pasti, tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada problem sebelumnya. Tiba-tiba pinginnya tengkar terus, marah terus. Hati-hati, ini bisa masuk ke tanda-tandanya. Terus si suami ini alat kelaminnya tidak hidup, impoten, padahal kita tidak memiliki riwayat medis kita terkena impoten. Tapi ketika mau berhubungan dengan istri tiba-tiba mati, tiba-tiba tidak hidup, hati-hati, ini bisa saja insya Allah tubuh sahabat-sahabat, saya pastikan itu terindikasi sudah terkena sihir. Nah, kalau di rumah biasanya hal seperti itu diracun atau dilitrik. Terus lagi bagi wanita sekarang, bagi perempuan kadang hamil, kita sudah periksakan ke dokter kandungan, kita sudah dapat 5 bulan, 6 bulan, bahkan 7 bulan. Lantas ini hilang secara tiba-tiba, spontanitas hilang, ganti dengan pendarahan. Bahkan tidak ada pendarahan sedikit, tiba-tiba kempes, keguguran
tanpa ada alasan yang jelas. Padahal kita sudah jaga secara istirahatnya, pola makannya sudah dijaga, pola minumnya sudah dijaga, pola pikirnya sudah dijaga, kesehatannya sudah dijaga. Kita sudah sering cek ke medis, bahkan mengikuti prosedur yang sudah ada di medis, utamanya di dokter kandungan. Kita katakanlah divonis hamil sudah 5 atau 6 atau 7 bulan, divonis seperti itu oleh dokter, di USG sudah real jelas, tapi tiba-tiba ketika nyampe di rumah tiba-tiba hilang. Itu sering saya temui seperti itu. Janinnya biasanya disenangin sosok makhluk jin, ya, jin yang suka makan janin, dan tiba-tiba langsung kempes, tiba-tiba tidak hamil, tidak ada tanda-tanda keguguran. Biasanya seperti itu, biasanya kan pendarahan. Ini tidak ada tanda-tanda sedikit pun, tiba-tiba hilang. Hati-hati jika mengalami hal semacam itu, segera datang ke peruqyah di dekatnya rumah sahabat-sahabati. Oke, kita masuk ke ciri yang nomor 9, yaitu jarang atau bahkan tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat, malu berinteraksi, ketemu dengan orang malu, ketemu sama tetangga takut, ketemu sama si A, si B, si C malas, pinginnya di dalam kamar terus, murung terus. Hati-hati, ini biasanya terjadi secara spontanitas. Ingat, secara spontanitas, secara tiba-tiba, bukan direkayasa. Memang sudah ada jin ataupun sihir yang sudah masuk di tubuh kita. Baik, sekarang kita masuk ke ciri yang ke-10, yaitu kedua mata kita ataupun pandangan kita itu dibuat kabur. Kedua mata kita itu tiba-tiba menjadi lemah. Dan kedua mata kita ini biasanya sering ditampakkan dengan kejadian-kejadian aneh, yang mana kejadian-kejadian tersebut hanya kita sendiri yang merasakan itu. Biasanya di dekat tidur kita sedang istirahat, ada makhluk sering datang di alam mimpi. Terkadang makhluk tersebut seakan-akan ada di depan kita, ada di kamar mandi, ada di depan televisi, ataupun berada di dalam rumah kita, dan itu sering kita jumpai. Kalau sahabat-sahabati sudah merasakan, kedua pandangan kita sudah bisa merasakan seperti itu bisa diidentifikasikan sahabat-sahabat kena sihir. Baik, sekarang kita masuk ke ciri yang nomor 10, yaitu kedua mata kita dibuat menjadi lemah. Kedua mata kita dibuat menjadi seakan-akan kabur dalam penglihatan. Padahal kita tidak memiliki riwayat penyakit mata, dan biasanya juga kedua mata kita itu sering melihat atau ditampakkan makhluk-makhluk yang biasanya makhluk tersebut datang di alam sadar kita alias mimpi kita, itu menjelma di dalam kehidupan nyata kita. Terkadang makhluk tersebut berada di dekat kita ketika kita tidur. Terkadang makhluk tersebut berada di halaman rumah kita, berada di depan televisi, kadang berada di kamar mandi. Dan hal aneh-aneh seperti itu sering kedua mata kita itu sering ditampakkan dengan kejadian-kejadian aneh semacam itu. Dan itu yang bisa merasakan hanya kita saja, dan orang lain tidak bisa merasakan hal itu. Artinya apa? Tubuh kita bisa dikategorikan sudah terkena sihir ataupun ada jin jahat yang mengganggu diri kita. Hati-hati kalau sahabat-sahabat sudah mengalami kedua pandangannya sahabat-sahabat tiba-tiba kabur dan ditampakkan dengan makhluk-makhluk halus, yang mana makhluk-makhluk tersebut biasanya itu sering datang juga ke alam bawah sadar kita. Dalam kurung ini mimpi kita itu menjadi nyata. Paling disangkanya, wah, tidak beres katanya orang-orang di sekeliling kita, karena dia tidak ditampakkan secara real. Sedangkan diri kita, yang badan kita atau tubuh kita sudah terdeteksi kena sihir, ya bisa merasakan itu. Nah, tiba-tiba hal semacam itu biasanya akan terulang terus dalam satu minggu, katakanlah 1-3-5 kali. Ini hati-hati, ini sudah bisa dikategorikan bahwa tubuh sahabat-sahabati bisa terkena sihir. Itu masuk ciri yang ke-10. Sekarang kita masuk ke ciri yang nomor 11, yaitu sering ngantuk di jam-jam tertentu. Biasanya kalau di pagi hari, katakanlah ketika terbit matahari, kita mulai ngantuk. Padahal kita itu tidak bekerja apa-apa, tidak melakukan serangkaian aktivitas apa-apa kemalamannya. Tiba-tiba paginya kita ngantuk, jam-jam 7 lah, jam 8.
Saatnya manusia pada bekerja malah kita ngantuk. Dan biasanya juga terjadi pada sore hari, yaitu menjelang sholat maghrib tiba. Artinya pergantian dari siang ke malam, sore ke malam, itu kita itu biasanya sering ngantuk. Dan kejadian ngantuk-ngantuk seperti ini tidak sama dengan aktivitas kita sendiri dari sebelum-sebelum itu. Saya tidak mengupas karena kelebihan zat gula ya, karena bikin ngantuk, tidak. Sebelum itu kita tidak mengalami hal seperti itu, tapi entah kenapa dalam minggu-minggu ini kok kita ngantuk di jam-jam tertentu, di pagi hari saat orang-orang pada beraktivitas, di sore hari. Ini sering dalam temponya dalam satu minggu itu sering ngantuk di pagi, di sore, pagi, sore, bahkan habis maghrib kita langsung bangun ya, seakan-akan begitu. Dan bahkan tensinya ini sangat sering dalam satu minggu, bisa dikatakan 1 sampai 5 kali. Hal ini haruslah sahabat-sahabati hati-hati. Khawatir tubuhnya sahabat-sahabat sudah masuk yang namanya sihir tersebut. Sekarang masuk ke ciri yang ke-12, yaitu kita sering mendengar letupan atau bunyi yang sangat keras di atas genting, di atas atap rumah kita. Padahal ketika kita lihat keesokan harinya, pagi harinya, itu tidak ada. Bahkan 2 minggu ini hampir tiap malam sering mendengar letupan atau letusan ataupun taburan pasir yang seakan-akan menabur di atas genting atau di atas rumah kita. Padahal tidak ada pasir, padahal tidak ada yang benda-benda yang kita temui. Sekarang masuk ke ciri yang ke-13. Biasanya kita itu sering mimpi dikejar-kejar oleh bola api. Dan mimpi tersebut itu sering datang dalam 1 minggu ke depan. Artinya sebelum-sebelumnya kita tidak pernah mimpi-mimpi seperti itu. Dan anehnya lagi, ketika kemalamannya kita mimpi dikejar oleh bola api tersebut, paginya kita langsung jatuh sakit seperti itu. Lah, ini hati-hati sahabat-sahabat, bisa dipastikan itu bentuk sihir banaspati biasanya, sepengetahuan saya. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita masuk ke ciri yang ke-14, yaitu kita merasakan di bawah telapak kaki kita itu sering merasakan yang namanya gatal-gatal. Tapi sebelumnya kita tidak memiliki riwayat punya penyakit alergi, tidak punya penyakit gatal-gatal, dan kita dari segi makanan, pola makan, pola minum, semuanya sudah dijaga dari pemicu datangnya gatal-gatal itu sendiri. Dan anehnya lagi, di kedua telapak kaki kita itu tidak ada bekasnya sedikit pun. Tidak ada tanda-tanda adanya penyakit medis yang nampak. Kalau penyakit medis yang nampak kan adanya benjolan, adanya bintik-bintik merah, bintik-bintik hitam, dan sebagainya. Ini tidak ada, anehnya tidak ada. Tapi kita sering gatal terus, dan ini sering terjadi di jam-jam tertentu. Kadang di pagi hari, mulai terbitnya matahari, kadang di sore hari, terkadang jam 12 malam. Ini kalau saya analisis, kalau saya coba meneliti, hal ini sering dialami oleh pasien atau si penderita terkena sihir. Namanya kalau di rumah saya itu sihir litrik. Hati-hati sahabat-sahabati, ini sudah ada tanda-tanda yang cukup krusial, dan itu sudah bisa dikategorikan sudah masuk sihir tersebut hampir 80% lah kalau kita presentasikan. Sekarang masuk ke ciri yang ke-15, yaitu sering mengalami panas atau demam di jam-jam tertentu. Biasanya disertai dengan menggigil, dan kedua tangan atau kedua kaki kita itu tiba-tiba langsung pucat, dan secara tiba-tiba juga pindah penyakitnya itu dari anggota tubuh yang satu ke anggota tubuh yang lain. Ini juga terjadi pada jam-jam tertentu. Biasanya ini terjadi di pagi hari, di sore hari, kadang di tengah malam. Awalnya di kepala panas, di dahi kita panas, ganti lagi ke perut yang panas, ganti lagi ke kaki. Di jam-jam tertentu, poinnya di jam-jam tertentu loh sahabat-sahabat ya. Beda lagi kalau sahabat-sahabat ini memang memiliki penyakit atau riwayat demam atau panas sebelumnya, beda lagi ya, beda pembahasan itu. Di sini saya tekankan di jam-jam tertentu penyakit panas seakan-akan terbakar badan kita, padahal kita itu sudah menjaga pola makan, pola minum, pola pikir sudah dijaga, namun masih saja panas itu berpindah-pindah. Sekarang masuk ke ciri yang nomor 16 adalah di kedua mata kita, utamanya mata sebelah kiri.
Kalau di HP-nya sahabat-sahabat di sebelah kanan, kelopak mata yang sebelah kiri ini biasanya agak meredup, agak menurun sedikit seperti ini. Ketika selesai juga dibacakan ayat-ayat ru'yah, ini biasanya kembali lagi, kembali ke semula, kembali ke normal. Ini hati-hati sahabat-sahabat, hal seperti ini bisa diindikasikan bahwa jin sudah berada di saraf mata kita. Sekarang kita masuk ke ciri yang nomor 17, yaitu kedua mata kita ini pandangan atau tatapannya biasanya kosong dan sering juga ngelamun, sering ngelantur, dan kalau diajak bicara itu biasanya tidak nyambung, tidak jelas, dan tatapan kosongnya ini sangat tajam dan mau berkedip itu sangat lama dan beda dengan seperti biasanya. Artinya jin itu sudah masuk di saraf mata kita, dan ini juga harus hati-hati lagi sahabat-sahabat. Ini ciri yang nomor 17. Sekarang masuk ke ciri yang ke-18, yaitu sering mengalami dari salah satu anggota tubuh kita itu gerak-gerak sendiri, bahkan seperti ada yang menggerak-gerakkan. Sering saya jumpai ketika saya mengeruqyah pasien, rata-rata ada juga yang mau mengeluarkan jurus, ada juga yang bunyi-bunyi seperti hewan buas, katakanlah seperti macan. Terkadang bisa langsung spontan berganti bunyi dengan bunyi-bunyi kuntilanak, bunyi-bunyi termehek-mehek seperti anak kecil nangis, dan selalu gonta-ganti, terkadang teriak-teriak tidak jelas. Hati-hati, jika sahabat-sahabati sudah mengalami hal semacam ini, segeralah datang ke peruqyah. Sekarang kita masuk ke ciri yang ke-19, yaitu biasanya ketika diruqyah, ketika dibacakan ayat suci Al-Quran, ketika dibacakan ayat-ayat ruqyah, si penderita atau si pasien ini tubuhnya itu langsung merespon ayat-ayat tersebut. Banyak gejala, banyak tanda-tanda, entah itu nanti mulai garuk-garuk lah, mulai mukul-mukul lah, mulai bersendawa yang cukup keras, ada juga yang kentut, ada juga yang pingin kencing terus, ada yang nangis-nangis gak karu-karuan, ada juga yang ngamuk-ngamuk ke peruqyahnya, macam-macam sudah reaksinya, itu responnya. Bahkan nanti ketika jinnya ini sudah mau keluar, biasanya sudah ada tanda-tanda. Tanda yang pertama yang sering saya ketahui, biasanya sudah mulai muntah beserta dengan lendiran, biasanya keluar dari mulut, dari hidung, keluar dari lendiran, kadang berak terus. Bahkan banyak sekali kejadian-kejadian aneh ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan ke orang tersebut. Sekarang kita masuk ke ciri yang terakhir, yaitu ciri yang nomor 20 adalah ini masuk ke hal yang paling krusial, yang paling terpenting ketika si pasien ini diruqyah. Banyak kejadian-kejadian yang mengganjal, banyak kejadian-kejadian aneh yang terjadi. Terkadang peruqyahnya diketawain lah, dicemengin lah, dicuekin, diludahin, dipukul, ditendang, bahkan dikentutin, bahkan juga diamuk. Ini sering sekali saya temui atau saya jumpai seperti itu. Bahkan si pasien ini kadang teriak-teriak, nangis-nangis, teriak-teriak, tidak karu-karuan, dan tubuhnya terkadang juga merespon dengan ada juga yang kejang-kejang, ada yang ketawa-ketawa nggak jelas. Bahkan si peruqyahnya juga ditantang untuk adu ilmu kesaktian oleh jin yang merasuki di dalam tubuhnya si pasien tersebut. Ketika jinnya sudah mulai keluar, si pasien ini biasanya langsung jatuh pingsan, lalu kemudian sadar. Dan biasanya si pasien ini merasakan ada perubahan yang sangat cepat, ada perubahan yang sangat instan juga, seperti halnya datangnya penyakit ke dalam tubuhnya itu secara tiba-tiba. Biasanya tubuh yang terdeteksi atau yang awalnya sakit, biasanya spontanitas tubuh yang sakit tersebut tiba-tiba langsung enak, langsung enteng, langsung sembuh. Bahkan ketika lendiran-lendiran, bahkan ketika tali buhul yang selama ini bersemayam di dalam tubuhnya si penderita atau si pasien tersebut sudah keluar semuanya, biasanya ada perubahan yang sangat tidak masuk akal sekali.
langsung tiba-tiba enak, langsung tiba-tiba bisa beraktivitas, dan seakan-akan seperti halnya kita hidup di alam nyata lagi, di alam normal lagi. Intinya banyak sekali lah kejadian-kejadian aneh ketika si pasien berhasil dikeluarkan penyakitnya dibantu oleh peruqyah-peruqyah tersebut. Ini masih gambaran umum tentang tanda-tanda ataupun ciri-ciri tubuh kita itu terkena sihir. Tentu masih banyak lagi tanda-tanda ataupun ciri-ciri yang lain yang masih belum bisa saya uraikan secara detail, secara gamblang, secara jelas, secara sistematis. Namun semuanya yang saya sampaikan ke-20 ciri-ciri ataupun tanda-tanda jika tubuh kita itu terdeteksi terkena sihir atau santet, setidaknya itu mewakili dari keseluruhan dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ditanyakan oleh sahabat-sahabati. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat baik buat pribadi saya dan juga buat sahabat-sahabati di rumah. Dan saran terakhir sebelum saya tutup di video ini, saran saya kalau sahabat-sahabati merasakan dari ke-20 tanda-tanda yang saya uraikan tersebut, setidaknya kalau sahabat-sahabati sudah ada 10 tanda-tanda berada, sudah bisa merasakan, wah ini kok 10 yang disampaikan oleh emasnya tadi kok emas bener semua, kok ada dalam diri saya. Kalau masih 1 tanda, 2 tanda, 3 tanda, tidak masuk sahabat-sahabat. Sekali lagi saya ingatkan, kalau di bawah 7 tanda tidak ada di dalam tubuhnya sahabat-sahabat, jangan langsung memvonis saya terkena sihir. Jangan dulu. Setidaknya ada 11 tanda yang saya uraikan, yang saya sampaikan dari awal ke-20 ciri ini. Kalau sudah sahabat-sahabat merasakan, mulai dari demam panas, ngantuk, tidur jam tidak menentu, terus kita sering ditampakkan dengan makhluk-makhluk yang tidak jelas, ketika kita mendengarkan ayat-ayat ruqyah telinga kita itu panas, kedua pandangan mata kita itu kabur, dan kita itu sering sekali merasakan sakit di dalam tubuh, bahkan sering didatengin makhluk-makhluk yang tidak jelas di alam mimpi. Kalau sahabat-sahabati sudah masuk ada 11 tanda saja, sudah itu bisa dikategorikan sahabat-sahabati terdeteksi kena penyakit sihir. Kalau di bawah 11 katakanlah masih kategori 5, 6, 7, bagi saya kurang begitu mutlak Anda atau sahabat-sahabati dikatakan terkena sihir. Setidaknya 11 tanda-tanda ada dalam diri sahabat-sahabat, itu berarti sahabat-sahabat insya Allah 80% bisa dipastikan sahabat-sahabat itu terkena sihir ataupun santet. Kalau masih di bawah 11 tanda-tanda, apalagi sudah masuk ke 20 tanda, semuanya kok masuk semua ke tanda-tanda ke diri saya, ini persis sekali dengan diri saya, ya bisa dipastikan Anda sudah terkena sihir. Tapi kalau di bawah 11, katakanlah ada 2 tanda, 3 tanda, 4 tanda, 5 tanda, jangan langsung menjustifikasi, jangan langsung memvonis diri kita itu terkena sihir. Jangan dulu ya. Tapi saran saya, kalau sudah Anda benar-benar terdeteksi terkena sihir dan merasakan tubuh kita itu tidak enak, sudah banyak ciri-ciri yang masuk dan sesuai dengan keberadaan kita saat ini, saran terakhir saya, segeralah datang ke peruqyah di tempatnya sahabat-sahabati berada saat ini. Mungkin itu dulu yang bisa saya berikan. Jika ada kebenaran, itu mutlak datangnya dari Allah. Jika ada kesalahan, itu pastilah datangnya dari Al-Fakir, dari saya pribadi. Untuk itu saya minta maaf. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.